Ternyata tuduhan ijazah palsu Jokowi merupakan proyek dan misi besar dari organisasi ini. Saya ini pengikut awal-awal mula HTI berdiri, HTI, FPI, PKS itu saya awal-awal mula saya yang ngelola asing. Asing itu sebenarnya menjajah kita ya. Selama kepemimpinan Bapak Soeharto, Bapak SBY, dan tidak ada yang berani untuk mengusir mereka dari pengelolaan hasil bumi, nggak ada yang berani. Dan ketika Pak Jokowi itu benar-benar berperang, walaupun berperang sendirian. Karena apa? Di kiri kanan Pak Jokowi itu ternyata juga terafiliasi dengan orang-orang asing. Apa hal yang paling negasi dengan negara ini? Atau hal yang unggul dia secara positif itu apa? Jadi gini, sejak FPI HTI itu terafiliasi dengan pihak-pihak luar, nah itu mereka jadi berubah. Di pihak luar ini maksudnya di luar negeri? Luar negeri. Ada yang membiayai dari luar negeri? Membiayai dari luar negeri. Uni Eropa atau Eropa? Ya dari Inggris, dari Amerika. Terus saya udah dengar gitu. Nah mereka berubah. Misinya apa itu? Misinya itu ya, kalau saya tangkap gitu ya, kan nggak mungkin dong mereka ngomong ke saya misi ini, emang saya siapa, kan saya bukan Yang terpresentasikan yang nampak itu misi mereka itu memang ingin menguasai Indonesia, agama. Dan kenapa Pak Jokowi membubarkan? Karena selama Pak Jokowi melawan orang asing ini terhambat juga oleh mereka, karena mereka setiap Pak Jokowi ingin membuat sesuatu, merebut blok rokan misalnya, mereka tuh ntar ada demo ini, gulingkan Jokowi. Ingat nggak? 2015 Pak Jokowi mau digulingkan, itu Pak Jokowi ingin merebut blok manok. Nah, tapi kan kabarnya kan sekarang nih, Bu, mereka walaupun organisasinya udah dibubarkan, tapi pergerakannya masih ada nih. Ini apa yang Ibu lihat? Kan teman-teman Ibu sekarang juga yang masih dikaitkan dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi, beberapa ormas ataupun aliansi, baik bahkan di jalan-jalan. Ini apa yang Ibu mau katakan ke mereka? Nah, ketika ormas mereka dibubarkan, double ormasnya dibubarkan, mereka ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Pertama, kucuran dana tidak ada lagi, lemah, tapi tetap masih ada akar-akar itu masih ada. Dan mereka masih berkegiatan di mana-mana. Masih ada. Salah satu kegiatan sekarang yang paling muncul di permukaan itu apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu Itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi, tumbuh lagi. Berarti dengan pergerakan ini berarti ada seseorang yang mereka ingin dorong untuk memimpin lagi. Kira-kira ada nggak siapa yang diinisialkan itu? Nggak ada. Ada. Mereka sudah punya calon sendiri untuk menggantikan Pak Prabowo. Nah sebenarnya gini, mereka menyerang Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Itu sebenarnya ujung-ujungnya. Berarti narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo Itu bullshit. Bekas-bekas dulu memimpin Indonesia, kan mereka nggak puas atas hasil Pilpres 2024 yang mana Prabowo Gibran menang. Makanya kalau kita lihat orang-orangnya yang mempermasalahkan kayak ijazah palsu, terus kemarin matahari kembar, terus isu pemaksulan Gibran, itu orangnya sama, kolamnya dan orangnya sama, ya kan, rata-rata mereka yang enggak. Intinya waktu Pilpres kemarin capresnya kalah, Bang. Ya, kita lihat bahwa kembali lagi kayak Dr. Tifa, Roy, ini kan kita tahu klub yang mana gitu loh. Kalau Rismon ini orang baru yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya, kasihan ini. Pemain baru yang nggak ngerti politik apapun, hanya kalau ngomong ngotot mau lawan siapa aja, sebentar saya bilang, weh Rismon, kau nyali belum lebih dari iblis, nggak usah so jago di Indonesia, lewat kau nanti, ya kan? So jagoan banget, semua orang ditantang gitu loh. Aku takut dia konyol sendiri anak ini, ya kan? Dia nggak tahu gitu loh, orang bisa habisin dia juga gitu loh, ya kan? Nah, hanya kan kadang-kadang kepentingannya apa? Karena dia hanya kurcaci doang ini, Rismon ini kan, sama Roy ini kan. Nah, Roy, Tifa ini kan kita tahu dulu mereka dukung siapa, otomatis bukan dukung Prabowo Gibran. Terus jenderal-jenderal itu, Bang,
yang kemarin bikin 8 tuntutan. Yang nggak masuk akal itu tuntutannya. Nah, kalau kita lihat, ya kan, jenderal-jenderal ini adalah kubu yang kemarin mendukung Anies, ya kan? Yang waktu kita Pilpres coblosan 14 Februari, coblosan itu tanggal 19 Maret, ya kan, ketika quick count sudah mengatakan Prabowo Gibran menang, mereka menggeruduk ke KPU. Ya kan, sama adik-adik kita kayak Fritz Alorboy dan sebagainya. Itu kemarin Fritz juga cerita sama saya. Nah, sekarang motor Dewan Jenderal Pensiunan itu ya mereka-mereka ini juga. Ya kan, kelihatan Bang bahwa memang mereka punya motif dan agenda agar Prabowo Gibran ini tidak sukses, hancur di tengah jalan. Nah, sekarang bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan isu-isu konyol ini, gitu loh, isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu pemaksulan 8 poin, menteri-menteri titipan itu. Jadi intinya itu Bang, gitu loh. Nah, dan itu kalau umpama sudah terpengaruh masyarakat, terbelah, ribut, ya kan, otomatis kan terjadi kudeta ataupun revolusi. Dan tentunya yang kita korbankan adalah anak-anak bangsa kita, perempuan-perempuan kita, anak-anak kita. Makanya saya dalam posisi ini, saya akan di depan. Saya nggak mau terjadi ada korban satupun anak merah putih akan jadi korban, gitu loh Bang, daripada ambisi, ya kan, politik dari orang-orang yang nggak benar ini, gitu loh. Kami ini merah putih, jadi jangan coba gitu. Yang kami lawan itu kadrun-kadrun, gitu loh, ya kan. Yang kau pergi ke Rijik itu yang kami lawan, gitu loh. Kami nggak pusing dia siapa, gitu. Rismon, kau anak baru. Kan kemarin dia nantang saya nih, kau anak baru nggak ngerti siapa-siapa, nggak ngerti aliran dana yang didapat orang-orang ini untuk ijazah palsu, untuk matahari kembar, untuk yang kau tuh nggak ngerti. Saya wakil ketua TKN, saya orang di balik layar strategi pemenangan Pak Jokowi 2014-2019, Prabowo Gibran 2024. Kau bukan siapa-siapa, Rismon. Kau anak kemarin sore, gitu loh, udah ngoceh banyak. Kami ini yang masuk kemana-mana, belusukan, menangkan Gemoy, ya kan, bawa mini kompo ya, bikin semua kampanye Prabowo Gibran di mana-mana. Gimana sih mau dibandingin aja cecumu kurcaci kayak Rismon sama Roy ini. Bang Ali Ngabalin kemarin udah mensinyalir itu. Ini ada bohirnya. Ya. Ini proyek panjang, Bos. Dan kayaknya sebelumnya Bang udah pernah ngomong tuh bahwa ada aliran yang enak-enak. Ini di handphone saya ini ada semua Bang. Uangnya dari mana-mana itu ada semua. Ya kan? Bisa dibuka ya Bang. Jadi teman saya tuh hampir semua di kepolisian, TNI, Polri, BIN, terus di lapangan, aktivis-aktivis gitu loh. Itu teman-teman saya semua gitu loh, ya kan.